Sebelum jeda musim panas selama sebulan, F1 akan menutup rangkaian paruh pertama musim 2026 dengan balapan di GP Hongaria. Sejumlah tim nampaknya akan memanfaatkan karakteristik sirkuit Hungaroring yang punya banyak tikungan untuk meluncurkan upgrade aerodinamika demi meningkatkan performa mobilnya secara signifikan. Kemungkinan besar peta persaingan pada balapan akhir pekan nanti juga akan ada sedikit perbedaan, karena pada 3 race sebelumnya, tipe sirkuitnya adalah power sensitif dan Hungaroring lebih menuntut faktor downforce aero. Karakternya yang didominasi tikungan medium cepat dan meliuk-liuk dengan lurusan yang pendek, membuat Hungaroring sejak dulu diberi julukan sebagai Monaco tanpa tembok. Salah satu tim yang sangat dinantikan tentunya adalah Ferrari, yang sudah diakui memiliki mobil dengan sasis terbaik di grid saat ini. Kemenangan Lewis Hamilton di Barcelona yang didapat secara meyakinkan datang dari karakter sirkuit yang menuntut kekuatan aerodinamika daripada kekuatan power unit. Oleh karena itu, di atas kertas, Hungaroring seharusnya cocok dengan karakter SF26 dan cukup logis apabila ada ekspektasi bagi Ferrari untuk bisa ulangi kemenangan Hamilton di Barcelona dan Leclerc di Silverstone. Apalagi mengingat Hungaroring adalah sirkuit favorit dari Hamilton dengan catatan impresifnya sebagai pembalap tersukses di trek ini. Dia koleksi kemenangan terbanyak di sana dengan total 8 kali finish terdepan, lalu 9 kali pole position, dan 12 kali podium. Namun ekspektasi saja tidak bisa jadi jaminan bagi Ferrari, karena sejauh ini terbukti kalau Mercedes masih sangat sulit disentuh, bahkan di sirkuit-sirkuit yang seharusnya tidak menguntungkan bagi mereka. Bahkan Ferrari sendiri sebenarnya juga masih sering inkonsisten, karena acap kali bisa terlempar dari 3 besar tanpa penyebab yang jelas. Seperti di Monaco misalnya, ketika Ferrari sudah digembar-gembor kalau bakal jadi kandidat terkuat untuk menang. Tapi yang terjadi adalah mereka gagal membendung Mercedes dan malah kecolongan dari Max Verstappen di kualifikasi. Tapi ada secerca harapan bagi Ferrari, karena dalam beberapa balapan terakhir, mereka menunjukkan perkembangan positif secara operasional dan sejumlah upgrade sudah mereka siapkan akhir pekan ini. Ferrari datang ke Budapest setelah tren positif dalam 4 balapan terakhir, di mana Frederick Vasseur mengklaim bahwa tim berhasil memaksimalkan hasil di setiap race dengan cara kerja tim yang sangat solid, terutama di Barcelona, Silverstone, dan Spa. Mereka bisa berikan performa yang menjanjikan, baik itu di sesi kualifikasi serta balapan, untuk terus-menerus berikan tekanan kepada Mercedes. Memang tidak sempurna, karena beberapa kali Ferrari tidak mampu menjawab kenapa performa mereka bisa sedikit tertinggal di kualifikasi dan kecolongan dari Red Bull. Tapi saat balapan situasinya bisa mereka balik, yang disebabkan oleh faktor performa mobilnya yang memang lebih bagus saat long run, ataupun karena faktor operasional strategi yang menempatkan Leclerc serta Hamilton di posisi ideal. Ferrari cukup sering ambil inisiatif strategi, baik itu pit stop cepat ataupun memutuskan golong, yang beberapa kali menempatkan tim ke situasi menguntungkan. Terbaru, tentu di Spa kemarin, Leclerc yang golong bisa manfaatkan keberuntungan dari timing virtual safety car untuk dapatkan pit stop gratisan dan pimpin balapan. Hal-hal semacam inilah yang jadi catatan positif dari Ferrari secara operasional, karena mereka mampu tempatkan diri ke posisi ideal di waktu yang tepat. SF26 juga akan dapatkan upgrade lagi akhir pekan ini dengan paket terbaru dari sayap belakang Macarena supaya bisa eksploitasi efeknya lebih besar lagi. Jadi Ferrari rupanya mempunyai 3 versi Macarena Wing, yaitu versi standar, kemudian versi low drag, dan versi high downforce. Pada GP Belgia kemarin, Ferrari sebenarnya berencana memakai Macarena Wing versi low drag yang bisa memberikan tambahan kecepatan sampai 11 km per jam di lurusan. Tapi hal itu tidak jadi dilakukan karena ternyata masih perlu persiapan lebih matang dan akan dipakai pada GP Italia bulan September mendatang. Kemudian untuk GP Hongaria, Ferrari berencana berikan versi high downforce yang akan meningkatkan efisiensi kerjanya dengan keseimbangan antara kebutuhan downforce besar di tikungan dan drag minimal saat flapnya terbuka. Belum ada estimasi soal seberapa besar improvisasi dari Macarena Wing versi high downforce ini, tapi yang jelas Ferrari lebih mengincar peningkatan downforce belakang daripada performa lurusan. PR terbesar bagi Ferrari adalah bagaimana mereka bisa maksimalkan mapping energi baterai di sirkuit-sirkuit dengan banyak tikungan seperti ini. Hal itu karena di regulasi 2026 ternyata percuma juga punya mobil yang kencang di tikungan, tapi dampaknya adalah recharge baterainya jadi tidak optimal dan malah korbankan traksi serta lurusan. Mercedes adalah tim yang mampu berikan keseimbangan antara kebutuhan di tikungan dengan kemampuan manajemen baterai yang superior lewat software mereka. Itulah kenapa sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka di kualifikasi, karena memang sekrusial itu peran manajemen energi dan software Mercedes membuat W17 bisa kompetitif di segala tipe sirkuit. Red Bull juga tak bisa Ferrari remehkan, karena beberapa kali Max Verstappen bisa beri kejutan di sirkuit-sirkuit yang menuntut kekuatan aero, dan di Monaco kemarin,
dia juga mampu start di posisi 2. Faktor suhu panas juga akan berpengaruh mengingat sirkuit Hungaroring akan menyiksa ban belakang dengan beberapa zona traksi yang krusial. Ferrari agak lemah di area ini, terutama jika mengingat apa yang terjadi di GP Austria dengan sulitnya tim jaga degradasi di ban belakang. Selain itu, McLaren juga patut diwaspadai karena mereka akan luncurkan upgrade besar lagi di Hongaria. Mobil MCL40 akan diberikan paket upgrade aero yang lumayan signifikan untuk kembalikan posisi tim dalam persaingan reguler di 3 besar. Andrea Stella ungkapkan bahwa upgrade Hongaria ini adalah hasil dari pengembangan mobil yang ia klaim sangat kuat dalam beberapa bulan ke belakang dan sudah mereka tunggu-tunggu sejak lama. McLaren akan merombak total floor mereka dari ujung depan sampai ujung belakang di diffuser, yang artinya mereka mengubah total bagaimana struktur airflow di area underfloor. Salah satu masalah di MCL40 adalah mereka tidak mempunyai downforce yang cukup kuat di tikungan medium cepat, karena pendekatan aerodinamika mereka adalah prioritaskan efisiensi terlebih dulu. Karena mengejar efisiensi, aspek downforce jadi sedikit dikorbankan, supaya mobilnya memiliki operating window performa yang cukup besar, agar lebih adaptif di tipe-tipe sirkuit yang berbeda. Upgrade floor baru di Hongaria akan jadi langkah konfirmasi bagi McLaren apakah pendekatan pengembangan mobil mereka membuahkan hasil atau tidak. Karena secara teori, MCL40 di atas kertas memang mobil yang lumayan stabil dengan efisiensi aero yang mereka dapat. Dan dengan tambahan downforce di trek seperti Hungaroring, seharusnya ada lonjakan performa yang bisa mereka tampilkan akhir pekan ini. McLaren juga berencana lakukan uji coba Macarena Wing versi mereka yang seharusnya sudah dilakukan pada GP Austria, namun batal karena sejumlah faktor. Macarena Wing versi McLaren masih dalam tahap eksperimen dan masih perlu penyempurnaan sebelum diputuskan akan dipakai di MCL40 atau tidak. Pada GP Belgia, McLaren sudah dapatkan spesifikasi terbaru dari mesin Mercedes dan Lando Norris sepanjang akhir pekan tunjukkan performa yang solid untuk beri ancaman di kualifikasi. Dia sempat memimpin perolehan waktu di sesi Q3 dengan performa di sektor tengah yang sangat kuat, sebagai penanda kalau McLaren punya mobil dengan keseimbangan yang bagus. Jadi patut dinantikan bagaimana kiprah McLaren dengan upgrade floor baru mereka akhir pekan ini. Aston Martin juga jadi tim yang sangat ditunggu karena mereka akhirnya luncurkan upgrade besar-besaran dengan membawa mobil spek B di Hongaria. Perubahan utama di EMA 26 di Hongaria akan meliputi pemangkasan berat mobil yang selama ini jadi permasalahan utama dalam buruknya handling mobil di sirkuit. Pemangkasan bobot ini didapat dari sasis serta desain gearbox yang baru, meskipun secara struktur fundamentalnya masih serupa. Gearbox baru ini juga diharapkan bisa tingkatkan sinkronisasi kerjanya dengan mesin Honda, supaya hilangkan masalah stabilitas drivability saat mengerem ataupun akselerasi. Suspensi belakang juga dirombak secara langsung oleh Adrian Newey untuk meningkatkan keseimbangan mobil saat fase entry. Permukaan aerodinamika juga direvisi secara substansial, termasuk model moncong yang baru, sidepod, dan engine cover. Aston Martin memang masih harus menunggu sampai setelah jeda musim panas untuk upgrade dari mesin Honda. Tapi setidaknya dari spek mobil baru di GP Hongaria itu bisa meningkatkan performa EMA 26 dari handling yang lebih baik. Itu karena sejak GP Monaco mereka jadi tim yang selalu menghuni 2 posisi terbawah di setiap kualifikasi, yang penyebabnya bukan cuma perkara mesin yang pelan, tapi juga aero serta sasis yang buruk. Upgrade Hongaria paling tidak bisa membawa Aston Martin jadi lebih baik dari Cadillac atau mungkin bisa membuat Alonso lolos ke sesi Q2. Di papan tengah, ada Racing Bulls yang masih sangat kuat dan rencananya baik Liam Lawson atau Arvid Lindblad, keduanya akan diberi spesifikasi baru di Hongaria. Pekan lalu di Belgia, cuma Lindblad yang dapatkan upgrade karena tim berjanji siapapun yang dapatkan hasil kualifikasi lebih bagus di GP Inggris, maka dia akan dapat upgrade duluan di Spa. Dengan upgrade di Spa, Lindblad tampil sensasional sepanjang akhir pekan, dengan raih posisi 8 di kualifikasi dengan gap cuma 0,7 detik dari pole position. Saat balapan dia seharusnya bisa finish di posisi serupa apabila tidak apes dengan timing safety car. Dengan 2 mobil yang kali ini sudah dapat upgrade, Racing Bulls diprediksi tetap jadi penguasa di papan tengah sama seperti sebelum-sebelumnya. Sekian video dari kami dan jangan lewatkan GP Hongaria akhir pekan ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.